Perkenalkan, nama saya Satminca Windri dari kelas 10 Sains 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang penularan kaki gajah. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pertama pengertian dari kaki gajah. Penyakit kaki gajah atau filariasis adalah pembengkakan tungkai akibat infeksi cacing jenis filaria. Cacing ini menyerang pembuluh getah bening dan ditularkan melalui gigitan nyamuk. Jadi nyamuk itu adalah perantara dari cacing ini menularkan penyakit kaki gajah kepada manusia. Diagnosis kaki gajah, dokter akan bertanya kepada penderita mengenai gejala yang akan dirasakan. Sejak kapan gejala muncul? Setelah itu, dokter akan melakukan pemeriksaan fisik untuk memeriksa gejala tersebut. Jika menduga pasien menderita kaki gajah, dokter akan menganjurkan tes darah. Sampel darah akan diperiksa guna mengetahui apakah terdapat cacing filaria atau tidak. Kemudian kita memasuki pengobatan kaki gajah. Pengobatan yang dapat dijalani oleh pasien filariasis bertujuan untuk mencegah infeksi bertambah buruk dan menghindari komplikasi filariasis. Untuk mengurangi jumlah parasit dalam tubuh, pasien dapat mengonsumsi obat cacing seperti Infersmin, albendazole, atau diterkarbamazine. Setelah diberikan obat-obatan tersebut, cacing penyebab kaki gajah akan mati sehingga pembengkakan kelenjar getah bening mereda dan aliran getah bening kembali lancar. Bila filariasis sudah menimbulkan pembengkakan tungkai dan kaki, ukurannya tidak dapat kembali semula. Namun ada beberapa hal yang dapat dilakukan untuk menjaga kebersihan kaki yang bengkak, antara lain, yang pertama, istirahatkan tungkai dan selalu jaga posisi tungkai lebih tinggi. Saat duduk atau berbaring, gunakan stocking kompres sesuai anjuran dokter. Yang kedua, bersihkan bagian tungkai yang bengkak dengan air dan sabun setiap hari. Jika mengalami luka, segera bersihkan luka dengan antiseptik. Yang ketiga, gerakan tungkai melalui organ ringan untuk menjaga kelancaran aliran getah bening di bagian yang bengkak. Yang keempat, jika pembengkakan pada tungkai sudah sangat parah atau jika terdapat pembengkakan skortum atau hidrokel, pasien dapat menjalani operasi untuk mengecilkan pembengkakan tersebut. Operasi yang dapat dilakukan akan mengangkat sebagian kelenjar dan pembuluh limfa yang mengalami infeksi. Kaki yang sudah mengalami pembengkakan akibat filariasis tidak dapat kembali normal. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan filariasis sangat penting untuk dijalankan terutama bagi orang yang beresiko terkena penyakit ini. Kemudian, adapun komplikasi kaki gajah. Komplikasi terutama yang dapat muncul akibat kaki gajah adalah pembengkakan parah pada bagian tubuh yang terinfeksi. Kaki yang sudah mengalami pembengkakan akibat filariasis tidak dapat kembali normal. Oleh karena itu, langkah-langkah pencegahan filariasis sangat penting untuk dijalankan terutama bagi orang yang berisiko terkena penyakit ini. Kemudian, adapun komplikasi kaki gajah. Komplikasi utama yang dapat muncul akibat kaki gajah adalah pembengkakan parah pada bagian tubuh yang terinfeksi. Pembengkakan ini dapat menimbulkan rasa nyeri dan menyebabkan kecacatan. Namun, rasa nyeri tidak nyaman yang timbul dapat diredakan melalui langkah-langkah pengobatan kaki gajah. Kaki gajah bengkak juga dapat mengalami infeksi sekunder karena kulit kaki gajah sering mengalami luka. Kemudian kita memasuki pencegahan kaki gajah. Langkah utama untuk mencegah kaki gajah adalah dengan menghindari gigitan nyamuk. Hal ini sangat penting dilakukan terutama di daerah endemik kaki gajah. Untuk memaksimalkan perlindungan terhadap gigitan nyamuk, kita dapat melakukan langkah-langkah sederhana seperti berikut ini. Yang pertama, menggunakan baju dan celana panjang. Yang kedua, mengoleskan lotion anti nyamuk. Yang ketiga, tidur malam dalam kelas. Pertama, mengenakan baju dan celana panjang. Yang kedua, mengoleskan lotion anti nyamuk. Yang ketiga,
tidur dalam kelambu. Yang keempat, membersihkan genangan air di sekitar rumah. Yang kelima, penyebaran kaki gajah juga dapat dihentikan dengan cara mengikuti program pemerintah untuk memberantas kaki gajah, yaitu pemberian obat pencegahan massal atau POPM. Program ini dilakukan di daerah masing-masing, masih memiliki kasus kaki gajah seperti Provinsi Papua, Papua Barat, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Nanggro Aceh Darussalam, dan Sulawesi Tenggara. Dan dari saya, selamat malam dan terima kasih.